Apa jadinya kalau ada seorang anak menikah dengan ibu kandungnya sendiri? Dan hal gila ini ternyata dilakukan oleh seorang raja zolim yang bernama Namrud. Bagaimanakah kisahnya? Dan bagaimanakah kematian raja yang zolim ini? Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang Raja Namrud yang menikahi ibu kandungnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pena Ilmu. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Namrud adalah seorang raja zolim yang kisahnya ada di kitab suci agama-agama Samawi. Dia adalah keturunan kelima dari Nabi Nuh alaihissalam. Nasabnya adalah Namrud bin Kanaan bin Kus bin Ham bin Nuh alaihissalam. Tapi ada juga riwayat lain yang mengatakan kalau Raja Namrud bukan anak dari Kanaan, melainkan anak dari Kush. Namrud adalah orang yang pertama mendeklarasikan dirinya sebagai raja atas seluruh dunia. Bahkan waktu itu ia memaksa orang-orang untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Hal itu pun mendapat tentangan dari seorang nabi yang hidup sezaman dengannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi di video kali ini kita hanya akan berfokus tentang kisah Namrud dan ibunya Semiramis. Perilaku yang menyimpang sudah ada sejak zaman dahulu, seperti menyukai saudara kandungnya sendiri. Perilaku tersebut persis seperti binatang. Dan hal tersebut ternyata terjadi pada Raja Namrud. Namrud menikah dengan ibu kandungnya sendiri yang bernama Semiramis. Namrud adalah seorang raja terkenal yang hidup sekitar tahun 2275 sampai 1942 sebelum Masehi. Dia menjadi raja di sebuah daerah yang dinamakan dengan Babilonia dengan peradabannya yang terkenal bernama Mesopotamia kuno. Dan negara bekas pemerintahannya sekarang menjadi negara Irak. Ayah Namrud adalah Kush, yaitu cucu dari Nabi Nuh alaihissalam, sedangkan ibunya adalah Semiramis atau dengan nama lain Samiram. Pada usia remaja, ibunya telah menikah dengan ayahnya. Konon, sehari setelah berhubungan intim dengan Semiramis, ayahnya ditakdirkan meninggal dunia. Oleh karena itu, saat Namrud lahir, dia tidak memiliki ayah. Ibunya terkenal sebagai wanita yang cantik dan bijaksana. Maka setelah Namrud lahir, ibunya tidak pernah disentuh oleh manusia, dan Namrud dianggap sebagai anak yang suci. Hal inilah yang menambah keyakinan Namrud bahwa dia adalah anak Tuhan. Kemudian, Namrud ini adalah orang yang paling pintar dan paling cerdas di zaman itu. Dia dianugerahi kepintaran dalam hal desain matematika dan ilmu perbintangan. Dialah orang yang menemukan seksagesima, yaitu membagi lingkaran menjadi 360 bagian. Kemudian dia jugalah yang menemukan kalau 1 jam terdiri dari 60 menit, 1 menit terdiri dalam 60 detik. Selain itu, Namrud juga menetapkan bahwa 1 hari terbagi dalam 24 jam. Menurut Namrud, hari bermula pada waktu tengah malam dan bukannya pada waktu matahari terbenam, seperti yang dipercayai oleh kaum-kaum sebelumnya. Di samping itu, Namrud juga mahir mendesain struktur bangunan besar seperti jembatan, kuil, bangunan bertingkat, dan bendungan. Bukti bangunan yang telah dibangun Namrud salah satunya adalah pembinaan sistem saluran irigasi di lembah Tigris dan Euphrates. Namrud juga orang pertama yang menggunakan batu bata dari tanah liat yang dibakar. Dan Namrud juga terkenal sebagai arsitek dari Menara Babil, yaitu menara pencakar langit pertama di dunia. Nah, karena kemampuannya yang luar biasa itu, dia menjadi sombong dan takabur. Sayangnya, dengan segala penemuan yang menakjubkan itu, dia malah menggunakannya untuk menyesatkan rakyatnya.
Antara lain, Namrud menggunakan ilmu falak atau ilmu tentang benda-benda langit untuk menciptakan berbagai sistem ramal nasib, seperti horoskop dan merawal nasib palmistry. Tujuannya adalah bahwa manusia tidak perlu Tuhan, karena manusia mampu memprediksi dan mengubah nasibnya sendiri. Selain itu, Namrud juga membangun banyak bangunan megah dan berhala yang indah agar manusia kagum akan ciptaannya sendiri. Konon katanya menara Babel yang dibangun Namrud digunakan para pendeta-pendeta memuji dan menyembah Namrud. Dan kenapa menara itu dibangun sangat tinggi? Karena untuk bisa mencapai kayangan ini juga persis seperti apa yang dilakukan Fir'aun. Fir'aun membangun piramida yang sangat tinggi karena dia ingin melihat Tuhannya Nabi Musa alaihissalam dari atas sana. Dan mungkin Fir'aun juga terinspirasi dari Namrud. Menurut buku sejarah para nabi dan raja yang ditulis oleh Imam At-Tabari pada abad ke-9 Masehi, menara kebanggaan Namrud itu telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikisahkan sebelum Namrud dilahirkan, saat itu hanya ada satu bahasa yang dipakai di sana, yaitu bahasa Suryani. Tapi Namrud memecahnya ke 72 bahasa yang berbeda. Akibatnya, mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama lain dan mereka juga tidak bisa membangun kembali menara tersebut. Namrud juga sangat menyukai ilmu sihir yang dia gunakan untuk mempengaruhi rakyatnya. Dan konon katanya Namrud mempelajari ilmu sihir melalui dua malaikat, yaitu malaikat Harut dan Marut, yang pernah disebutkan dalam Al-Quran. Selain itu, Namrud juga memulai era yang baru, di mana manusia memandang rendah pada Tuhan. Padahal, dari masa sebelumnya sampai ke Nabi Nuh alaihissalam, orang-orang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan di alam semesta. Rakyatnya saat itu tidak diperbolehkan melakukan kebaikan untuk Tuhan. Baginya, Tuhan yang gaib adalah yang lemah. Oleh karena itu, orang-orang yang ada di bawah Namrud bisa mengikuti apa saja sesuai dengan hawa nafsunya. Mau seperti berpesta, seks bebas, arak, dan segala kemungkaran yang lain. Karena itulah Namrud diberi gelar sebagai dewa anggur, karena dia mabuk dengan keduniaannya. Dia juga mengklaim dirinya Tuhan, karena sebagian orang manusia merasa lebih tahu tentang kelemahan manusia lain dibanding Tuhan yang jauh terpisah dari makhluknya sendiri. Selama hidupnya, Namrud banyak membangun kota-kota megah seperti Babel, Erek, Akkad, Asyur, dan Niniwe. Peninggalannya bisa dilihat di Mosul, Baghdad saat ini. Dan ada sebuah gunung yang bernama Gunung Namrud yang terletak di Adiyaman, Turki. Disebutkan dalam sejarah bahwasanya Semiramis menikahi Kus, cucu dari Nabi Nuh alaihissalam. Saat itu Semiramis masih belia dan wajahnya sangat cantik dan pintar. Bahkan tak ada satupun di negeri itu yang lebih cantik dari Semiramis. Tak lama setelah menikah, Kus wafat dan Namrud lahir tanpa kehadiran seorang ayah. Tapi menurut pengakuan Semiramis, dia melahirkan Namrud tanpa ayah dan menganggap dirinya suci tanpa pernah disentuh pria. Sehingga menganggap Namrud adalah anak yang suci, lahir dari seorang perawan. Setelah Namrud menginjak usia dewasa, Semiramis sering cemburu ketika gadis-gadis mendekati anaknya ini. Karena dia tidak mau Namrud dimiliki oleh wanita lain, dia pun menikah dengan anak kandungnya sendiri. Namrud yang suci dan dianggap sebagai Tuhan itu kemudian disalib dan ditempatkan dalam sebuah gua bersama domba. 3 hari kemudian, batu yang menutup mulut gua itu terguling dan terlihat pintu masuk ke dalam gua terbuka. Dikatakan bahwa ketika itu jasad Namrud telah menghilang. Tak ada apapun di dalam gua tersebut. Setelah kematian Namrud, saat itu mereka menganggap Namrud sebagai dewa. Mereka menamainya dengan Osiris, Isis, dan Horus. Jadi artinya mereka memiliki 3 dewa atau 3 Tuhan yang mereka sembah. Sebagai bentuk dewa yang dipuja oleh orang-orang setelahnya, orang-orang Babilonia kemudian mengadakan upacara musim semi untuk memperingati kematian dan kebangkitan Namrud. Setelah 3 hari kematian Namrud, mereka menawarkan roti bertuliskan lambang salib Surya.
Semiramis, ibunya sekaligus istrinya menyebarkan ajaran bahwa roh Namrud tetap akan hidup selamanya. Untuk memperingatinya, sebuah pohon evergreen atau cemara ditafsirkan sebagai bukti kehidupan baru bagi Namrud. Kemudian untuk mengenang hari kelahirannya, Namrud akan hadir di pohon cemara itu dan meninggalkan bingkisan yang digantungkan di ranting-rantingnya. Para penganut agama pagan kuno menamai pohon itu sebagai mistletoe. Pohon cemara adalah lambang kesuburan penting untuk upacara. Peradaban kuno percaya bahwa dengan mendekorasi rumah dan kuil dengan tanaman hijau seperti holly, ivy, dan mistletoe dapat membantu membawa cahaya matahari yang berkurang di akhir tahun. Tanaman mistletoe adalah tanaman yang paling sakral untuk orang-orang pengikut Druid. Druid ini adalah anggota kelas pendeta berpangkat tinggi dalam budaya Celtic kuno. Lalu, kebiasaan berciuman di bawah mistletoe berasal dari gagasan kuno bahwa mistletoe adalah alat kelamin kayu oak. Jadi diyakini bahwa pelukan di bawah buah yang berkilauan pasti menjamin pembuahan atau kehamilan dari pasangannya. Selama berabad-abad tradisi ini digunakan untuk merayakan pertengahan Saturnalia. Ajaran agama Babilonia yang diajarkan Namrud dan Semiramis terdiri dari 3 elemen, yaitu api, ular, dan matahari. Para pengikutnya diharuskan fokus ke matahari karena matahari merupakan bagian penting dan sebagian besar dari mereka menyembah matahari dengan harapan mendapatkan cahaya yang berujung pada kesejahteraan. Jika mendengar kisah agama Babil dari Namrud ini, mungkin sebagian dari kita akan teringat dengan ajaran agama Kristen. Karena hampir sebagian ajaran atau cara-caranya mirip, hanya saja berbeda dengan nama dan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Suatu hari Namrud pernah melakukan eksperimen bodoh, yaitu dia mencoba untuk membunuh Tuhan, supaya dia menjadi satu-satunya Tuhan yang berkuasa di alam semesta. Dia pun melepaskan anak panahnya ke langit. Kemudian anak panah itu pun jatuh, yang ujung anak panahnya terdapat lumuran darah. Saat itulah dia merasa berhasil membunuh Tuhan. Kalau kita mendengar kisah ini, kisahnya hampir sama dengan Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman, yang mencoba membunuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin saja Ya'juj dan Ma'juj ini terinspirasi dari Raja Namrud. Padahal untuk kita yang berakal, itu adalah sesuatu tindakan yang bodoh. Dan mungkin saja Namrud tahu kalau tindakannya adalah ketindakan yang bodoh. Namrud hanya berusaha meyakinkan orang-orang bahwa di atas sana sudah tidak ada lagi Tuhan yang harus mereka sembah. Tapi ternyata saat itu ada beberapa orang yang tidak yakin kalau Tuhan benar-benar sudah mati dibunuh oleh Namrud. Akhirnya Namrud pun melakukan percobaan yang kedua. Pada suatu hari dia mengumpulkan seluruh bala tentaranya di suatu tempat. Kemudian dengan aba-abanya mereka semua serempak melakukan gerakan menyerang. Bukannya berhasil membunuh Tuhan, malah waktu itu datang segerombolan nyamuk yang menyerang mereka. Ribuan nyamuk itu menggigit dan mengerumuni bala tentara Namrud. Hingga tentaranya banyak yang mati saat itu. Dan ada seekor nyamuk yang berhasil untuk masuk ke dalam kepala Namrud melalui salah satu lubang di tubuhnya. Dan dengan peristiwa itu Namrud menjadi sakit. Kepalanya selalu pusing dan karena suara nyamuk itu terdengar di dalam kepalanya, dia mengalami kegelisahan berkepanjangan. Namrud pun memukul kepalanya berkali-kali. Nah, saat dipukul, rasa sakit di kepalanya pun hilang. Tapi tak berapa lama dari itu rasa sakitnya timbul kembali. Lalu pada suatu hari Namrud meminta seseorang untuk memukul kepalanya kuat-kuat. Dia berharap kalau kepalanya dipukul dengan kuat, maka nyamuk yang bersarang di kepalanya akan mati. Tapi setelah dipukul, bukannya nyamuk itu yang mati, malah Namrud yang mati. Orang sepintar itu dan orang sehebat Namrud mati hanya karena seekor nyamuk.
Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah dari Raja Namrud yang menikahi ibu kandungnya sendiri. Semoga kisah ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.